Sebenarnya sudah rehab. Coki sehat, Coki sekarang lagi dirawat intensif di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di daerah Cibubur. Jadi kalau ditanya kabarnya Coki sehat walafiat, dan mungkin semuanya saling mendukung Coki, baik dari pihak keluarga, pihak hukum maupun dari pihak manajemen. Jadi sekarang yang sedang difokuskan adalah kesehatan. Mungkin kalau untuk pekerjaan Coki yang masih tertunda sedang diuruskan secara intensif oleh pihak manajemen. Sejak kapan sih? Apanya? Di rehabnya sendiri ya? Rehabilitasi sih sudah dari belum ada sebulan lah ya. Tapi dari proses penangkapan, dan itu nggak lama setelah pengajuan asesmen untuk rehabilitasi langsung diterima. Ada 3 harian lah, dan berjalannya sangat amat mulus ya, dan lancar, oke banget. Ada perkembangan apa? Perkembangan apa dari proses direhab sendiri, Mbak? Perkembangan kemarin juga masih ada proses BAP sih, masih berjalan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, aku sendiri juga belum terlalu tahu karena belum ada akses untuk bisa ke sana kecuali keluarga gitu. Jadi mungkin nanti ya cepat atau lambat lah. Kalau ada aksesnya pasti akan ke sana. Tapi sempat komunikasi juga ya? Komunikasi udah sempat, tapi nggak secara langsung ya, Kak. Jadi melalui handphone, terus nanya aja kabarnya gimana, makannya gimana, baik-baik aja nggak di sana, sama siapa dan ngapain aja gitu aja sih. Ada apa aja tuh Coki selama waktu komunikasi terakhir? Cuman ngomong simpel doang, cuman bilang nggak apa-apa ya gitu doang. Jadi meyakinkan bahwa dia di sana baik-baik aja dan seneng-seneng aja, dan memang hal ini memang dia udah tahu konsekuensinya. Ketika dia menggunakan barang terlarang tersebut, dia bukan anak kecil lagi lah yang tidak punya arah. Jadi dia udah tahu ketika dia melakukan A, konsekuensinya seperti apa, dan akhirnya dengan bijaksana dia jalani sekarang. Orang tuanya sendiri seperti apa sih, Mbak, saat ini? Pasti shock ya kalau orang tua. Kebetulan juga sempet kesehatannya menurun dari orang tuanya, tapi orang tuanya juga bijak lah ya. Ya mau nggak mau harus dilakukan, dijalani. Ada imbas dari pekerjaannya Coki sendiri nggak sih dengan kayak gini, banyak yang tertunda dengan? Pasti. Beberapa pihak dari brand yang kerjasama dan lain-lain juga ada hal yang belum diluruskan, tapi ini semuanya lagi fokus ke sana kok. Jadi tolong kerjasamanya aja buat pihak-pihak pekerjaannya Coki lah gitu. Tapi sejauh ini tingkat kecanduannya Coki gitu terhadap barang haram seperti apa sih? Kan sering sharing gitu. Ya sebenarnya dia udah sempat rehab mandiri ya, udah sempat rehabilitasi mandiri secara pribadi. Dia juga sempat mengkonsumsi obat untuk psikisnya dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kan dulu dia cukup aktif lah pemakaiannya ya dari dulu banget. Tapi semenjak kenal sama saya sih sebenarnya tidak dalam posisi yang aktif memakai. Jadi nggak tahu apakah itu sudah berhenti atau memang masih ada sedikit-sedikit, itu sebenarnya nggak tahu. Tapi ya yang lagi diurusin sih itunya sih, adiksinya. Cuman aku masih nggak terlalu tahu banyak ya adiksinya tuh setinggi apa. Tapi kayaknya cukup lumayan sih. Tapi sebelum tertangkap itu pas lagi sama Mbak sempat ngaku nggak sih, maksudnya sebulan berapa kali misalnya dia konsumsi atau? Oh nggak ada. Aku nggak tahu menau sama sekali, dan gerak-geriknya pun nggak kelihatan ada kalau dia benar-benar memakai gitu. Karena mungkin kalau kita tahu Coki kan memang orangnya antusiasnya luar biasa, terus orangnya juga talkative, dan apa yang dia utarakan ke umum tuh, apa yang dia bicarakan tuh penuh dengan teori-teori yang menarik gitu ya. Jadi ketika ngobrol sama aku secara personal tuh kayak nyambung aja, nggak ada yang halusinasi, nggak ada yang lebih-lebihan atau kayak gimana, nggak ada, normal aja kayak orang pada umumnya. Makanya itu yang bikin aku shock, oh ternyata mengkonsumsi. Nah balik lagi, aku nggak tahu ketika ketemu sama aku apakah dia tidak memakai atau gimana, kan aku nggak tahu. Merasa tertipu nggak sih, Mbak? Maksudnya merasa dibohongi dengan ya ternyata pada saat penangkapan kan masih menggunakan itu gitu? Enggak sih, biasa aja. Karena mungkin itu kan udah pilihannya dia, dan mungkin emang waktunya aja belum tepat untuk bisa share ke aku. Dan mungkin waktu yang tepat adalah dengan cara yang seperti ini, yang aku harus tahu dari tragedi inilah, peristiwa ini, dengan dia di penangkapan.
pihak manajemen yang cerita ataupun media-media lainnya. Dan aku juga belum sempat yang ada obrolan langsung lah sama dia mengenai hal ini, belum ada waktunya. Tapi dari komunikasi itu aja sih kayak udah penuh makna ya, dengan dia bilang aman, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ibaratnya dia menjaga banget orang-orang yang di sekitarnya. Gitu. Ada mungkin ada pesan guys sama Coki untuk tidak melakukan lagi tidak menggunakan. Pesan buat Coki sebenarnya yang kita mau Coki memang benar-benar fokus di sana, RSKO ataupun mungkin rumah sakit lainnya nantinya, kita nggak tahu kan akan berapa lama Coki di RSKO. Fokus aja dulu sama kesehatannya. Jadi dan Coki beruntung bisa punya manajemen dan teman-teman yang luar biasa sekali mau ngebantu Coki dari A sampai Z. Tapi balik lagi jangan berkecil hati. Tetap ibaratnya kita lihatlah uang selembar 100 ribuan selembar. Kalau udah lecek injek kita tahu bahwa ini tetap 100 ribu dibanding 2 ribuan yang masih mulus gitu kan. Berarti setiap manusia punya value, dan menurut aku value-nya Coki sangat amat besar sekali ya. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu nggak luput dari kesalahan. Semuanya yang ada di dekatnya pasti memaafkan Coki. Dan mungkin aku mewakili untuk semuanya juga meminta maaf atas dasar mungkin Coki adalah seorang public figure yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Tapi balik lagi itu kan keputusan pilihan dirinya yang dilakukan sendiri ke badannya gitu ya. Jadi fokus aja sama kesehatannya Coki. Nanti pasti keluar akan jadi orang yang lebih besar lagi sih. Dengan nanti jadi dalam mungkin akan lebih pikir lagi, introspeksi dan lain-lain. Jadi semoga ini peluang yang baik buat Coki. Hubungan juga masih tetap baik-baik aja terus gimana Mbak dengan baik-baik aja. Mungkin bedanya sekarang cara komunikasi ke Coki harus ada perantara gitu aja sih. Jadi ntar aku nyampein ke teman-temannya nyampein ke dia atau gimana kalau memang ada waktu untuk ketemu. Karena kalau dari aku sendiri sebenarnya akunya yang belum mau untuk datang, belum mau aja karena aku mau ngasih dia waktu dulu untuk dirinya dia sendiri dulu. Aku bisa nanti. Tapi alasannya apa sih masih mempertahankan hubungan sementara kasus ini cukup besar dan mungkin aib juga ya untuk dia juga dan untuk hubungan kalian juga berdua? Karena nggak ada yang salah dalam hubungan Coki ke aku sih, nggak ada yang salah. Apa yang dia lakukan ke aku, cara treatmentnya dia ke aku tuh benar-benar dewasa, dan dia salah satu orang yang punya kedewasaan yang cukup dan bisa bikin aku gimana ya? Ya treatmentnya dia yang bisa bikin aku kayak kenapa aku harus berhenti, kenapa aku harus nyerah. Karena ini ya manusiawi aja sih. Banyak kok di luar sana yang memakai narkoba juga, tapi cara diri dia ke orang lain tuh baik gitu ya. Dan jadi ya nggak ada masalah. Pun juga dia makai narkoba, dia nggak ada yang sama sekali ngaruhin aku atau gimana. Tetap menjadi sosok Coki yang ngejaga aku. Jadi aku nggak punya alasan buat ninggalin gitu. Akan jadi support systemnya juga kan? Pasti. Tapi kita nggak tahu ya durasinya sampai kapan. Itu kan cuma takdir dari Tuhan yang punya rencana. Jadi apa yang bisa aku jalanin. Itu ya pastinya yang untuk yang terbaik lah. Mengenai kabar peninggalan yang beredar, Tanggapannya biarin aja. Maksudnya segala macam spekulasi yang datang ya tadinya memang terpukul lah pasti. Tadinya jadi pikiran aku banget, tapi aku belum tahu dari mulutnya dia sendiri. Yang aku perlukan adalah ya udah kesaksian dari diri dia bahwa memang dia seperti A, seperti B atau seperti C. Jadi aku nggak menjadikan hal itu sebagai fokus utama, lebih ke karena kan meskipun ini terjadi di diri Coki, tapi kan yang lainnya juga sakit. Keluarganya sakit, teman-temannya sakit, aku pun juga sakit, terpukul, sedih. Dan aku kan masalah di diri aku bukan hanya masalah tentang Coki, tapi aku punya masalah lain juga. Jadi gimana caranya untuk fokusnya di kesehatannya dia aja. Jadi kalau memang ya begitu kan mungkin ada cara, pasti ada cara gimana caranya untuk bareng-bareng terus atau mungkin bareng-bareng secara teman, dan kita nggak ada yang tahu. tapi membuka peluang memaafkan seandainya itu benar. Kalau seandainya benar, ya balik ke diri dia aja sih.
Kalau itu kan balik lagi ke pilihan, ya nggak ada yang salah sih, karena banyak kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke pilihan dia. Jadi aku nggak bisa menuntut, karena aku paling gak suka dituntut juga gitu. Kalau aku menuntut kan kenapa aku harus lakuin yang gak aku sukain. Baik lagi lah, intinya kalau nanti dia selesai pun pulang juga, yang aku pengen dia jaga dirinya dulu baru jaga orang lain, kayak gitu sih. Ini menurutku permasalahan yang cukup serius gitu Kak. Kurang lebih setahun lah, 1 tahun. Dan ada kemungkinan untuk kemungkinan untuk pindah, tapi masih belum tahu ya di mana gitu. Jadi intinya ini perawatan atau pengobatan yang sangat cukup intensif ya, maksudnya harus benar-benar serius, nggak ada main-main. Jadi mau dibayar berapa atau gimana nggak ada, intinya apapun itu dilakukan buat kesembuhan. Penting banget untuk kesembuhan. Rehabilitasi setahun itu keputusan dari dokternya atau gimana? Dari orang yang menangani Coki langsung juga, mungkin dari dokter iya, terus juga dari teman-teman, dari Bu Yeri, semuanya saling membantu Coki, termasuk aku juga, kayak emang harus direhabilitasi sih. Nah kalau hukum juga dia kan nggak takut apapun ya gitu. Ya proses jalan terus kan Bu. Udah bagus banget prosesnya ya. Udah mulai ringan ya dari hukum ya. Itu sih yang bersyukur banget. Dari hukum mungkin udah terbilang lepas lah. Tapi tetap ada monitoring lah dari pihak hukum juga dan manajemen pasti. Gitu. Berarti secara langsung memang proses hukumnya berhenti kah atau seperti apa? Wah kalau itu aku kurang bisa kurang bisa berani lah untuk ngomong lah ya. Mungkin itu bisa nanti langsung aja ke pihak yang terkait ya, ke manajemen langsung atau ke kuasa hukumnya, lawyernya ya, bisa ngomong sama mereka. Karena kan aku nggak tahu setiap detail tiap harinya perkembangannya gimana. Karena yang kalau ke aku lebih fokusnya ke kesehatannya aja. Hari ini dia makan apa, dia apa kegiatannya dan lain aja. Kalau misalkan untuk hukum aku belum berani masuk ke ranah itu. Aku cuma menunggu keputusannya aja. Gitu. Nanti kalau ada keputusannya selanjutnya mungkin aku bisa update lagi kali ya. Oke. Thank you Kak.